Halo ibu dan bapak yang terkasih. Hari ini saya mengajak kita duduk sejenak, menarik napas pelan, lalu merasakan ketenangan yang hadir ketika pagi mulai membuka tirainya. Di usia yang semakin matang, setiap rutinitas kecil memiliki makna yang jauh lebih dalam, termasuk waktu kita menyentuh air untuk membersihkan diri. Banyak ibu dan bapak mungkin sudah memiliki kebiasaan mandi tertentu sejak muda, namun perlahan tubuh kita mengalami perubahan yang membuat beberapa momen terasa berbeda. Karena itu hari ini, mari kita pahami bersama bagaimana memilih waktu mandi yang lebih nyaman dan lebih bersahabat bagi tubuh kita setiap hari agar kita tetap merasa tenang. Ketika berbicara tentang waktu mandi, mungkin muncul banyak kenangan tentang masa muda ketika tubuh terasa kuat dan segar kapan saja. Namun sekarang, ibu dan bapak mungkin menyadari bahwa beberapa waktu terasa lebih ringan, sementara waktu lain justru membuat tubuh sedikit lelah atau kepala terasa kurang nyaman. Semua itu wajar, karena setiap perjalanan hidup membawa perubahan yang patut kita terima dengan lembut. Dalam video ini, saya ingin menemani ibu dan bapak memahami momen mandi yang lebih aman serta lebih selaras dengan ritme tubuh, tanpa mengubah kenyamanan sehari-hari yang telah menemani begitu lama sepanjang hari yang penuh dengan kehangatan dan kebiasaan berharga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa ibu dan bapak tidak pernah merasa sendirian dalam setiap perubahan kecil yang terjadi seiring bertambahnya usia. Banyak keluarga di seluruh Indonesia merasakan hal serupa, ketika rutinitas sederhana seperti mandi ternyata membutuhkan perhatian sedikit berbeda agar tetap nyaman. Ibu dan bapak berhak merasakan ketenangan setiap kali menyentuh air, tanpa tergesa dan tanpa kekhawatiran kecil yang mengusik. Itulah sebabnya topik ini sangat penting untuk kita bicarakan dengan hati tenang, perlahan, dan penuh kehangatan, agar setiap langkah kecil dalam kehidupan tetap terasa lembut serta membawa kenyamanan bagi hari-hari yang ingin kita jalani dengan damai. Karena itu, melalui video ini saya berharap dapat menemani ibu dan bapak mengenali waktu mandi yang lebih bersahabat bagi tubuh, sekaligus membantu menjaga rutinitas agar tetap lembut dan menenteramkan. Kita tidak akan membahas hal sulit, hanya berbagi kesadaran kecil tentang bagaimana tubuh merespons pagi, siang, atau malam, sehingga ibu dan bapak bisa memilih waktu yang paling nyaman. Setiap orang memiliki ritme masing-masing, dan video ini hadir untuk membantu ibu dan bapak mendengarkan ritme tersebut dengan lebih lembut, penuh penerimaan, serta penuh rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui dengan segala keindahan dan tantangan yang menjadikannya begitu berharga bagi kita. Topik tentang memilih waktu mandi mungkin terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat dekat dengan keseharian ibu dan bapak. Setiap pagi atau sore, ketika air menyentuh kulit, ada rasa segar, lega, atau mungkin sedikit perubahan yang membuat tubuh terasa berbeda dari dulu. Perubahan-perubahan kecil itulah yang membuat waktu mandi menjadi momen penting untuk diperhatikan dengan lebih lembut. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya kebutuhan untuk memahami kapan tubuh merasa lebih siap menerima sentuhan air. Dengan menyadari hal ini, ibu dan bapak dapat menikmati rutinitas harian dengan lebih nyaman dan penuh ketenangan pada setiap langkah kecil yang dilalui dalam kehidupan sehari-hari yang bermakna. Banyak ibu dan bapak yang mungkin merasakan bahwa tubuh kini memiliki cara sendiri untuk memberi tanda kapan ia merasa ringan dan kapan ia membutuhkan jeda. Terkadang mandi di waktu tertentu terasa menyegarkan, sementara di waktu lain justru membuat badan agak lelah. Hal-hal kecil seperti ini sering kita abaikan, padahal sesungguhnya sangat penting untuk dikenali agar rutinitas sehari-hari tetap berjalan nyaman. Dengan memahami waktu yang lebih sesuai, ibu dan bapak dapat menjaga diri tanpa merasa terbebani, sambil tetap menikmati kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan masih membawa kebahagiaan dalam keseharian yang penuh kenangan dan memberikan rasa hangat di hati setiap. Menyesuaikan waktu mandi juga membantu ibu dan bapak lebih selaras dengan ritme alami tubuh. Ada saat tubuh terasa lebih bertenaga, dan ada pula saat tubuh membutuhkan perlahan-lahan sebelum menerima sensasi air. Mengikuti irama ini bukan berarti melemah, melainkan bentuk perhatian lembut terhadap diri sendiri. Ibu dan bapak telah melalui banyak perjalanan hidup, dan tubuh kini berbicara dengan cara yang lebih halus. Ketika kita memperhatikan bisikan kecil itu, rutinitas sederhana seperti mandi dapat menjadi momen yang menenteramkan, membawa rasa damai, serta menghadirkan kenyamanan yang mengalir perlahan melalui setiap bagian diri pada setiap waktu yang kita pilih dengan penuh kesadaran dan kelembutan.
Ketika ibu dan bapak memilih waktu mandi yang terasa lebih sesuai, sebenarnya ibu dan bapak sedang memberi hadiah kecil untuk diri sendiri. Hadiah berupa ketenangan, perlindungan lembut, serta kesempatan untuk merasakan tubuh dengan penuh perhatian. Terkadang kita lupa bahwa rutinitas sederhana justru memegang peran besar dalam kenyamanan hari-hari kita. Dengan memilih waktu yang lebih nyaman, kegiatan mandi dapat menjadi momen yang menghadirkan rasa syukur dan kedamaian. Pilihan kecil ini membantu ibu dan bapak menjalani hari dengan langkah lebih ringan, lebih stabil, dan lebih dekat dengan rasa tentram yang kita semua inginkan dalam setiap detik kehidupan yang terus mengalir dengan lembut. Pada akhirnya, memahami waktu mandi yang tepat bukan sekadar soal kebiasaan, tetapi tentang menghormati tubuh yang telah menemani ibu dan bapak sepanjang perjalanan hidup. Tubuh yang dulu kuat kini berbicara dengan cara berbeda, dan mendengarkannya adalah bentuk kasih sayang yang lembut. Dengan memilih waktu yang lebih nyaman, ibu dan bapak sedang menjaga diri tanpa paksaan, tanpa tergesa, dan tanpa tekanan apapun. Inilah alasan mengapa topik ini penting untuk kita renungkan bersama. Setelah ini, kita akan melangkah perlahan menuju cara-cara sederhana yang dapat membuat rutinitas mandi terasa lebih nyaman dan lebih bersahabat bagi setiap hari yang ingin dijalani dengan damai. Ibu dan bapak yang terkasih, sebelum memulai kegiatan mandi, salah satu kebiasaan sederhana yang dapat membantu adalah memberi waktu sejenak bagi tubuh untuk benar-benar terbangun. Duduklah sebentar di tepi tempat tidur, rasakan lantai menyentuh telapak kaki, lalu biarkan tubuh menyesuaikan diri dengan suasana pagi. Langkah kecil ini membantu kita memahami kondisi tubuh sebelum beranjak ke kamar mandi. Dengan melakukan semuanya secara perlahan, ibu dan bapak memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk memulai hari dengan tenang, tanpa tergesa, dan dengan rasa syukur atas kesempatan baru yang hadir setiap pagi untuk menjalani hidup yang terus bergerak lembut. Setelah duduk sejenak, ibu dan bapak bisa melakukan gerakan peregangan ringan sambil menarik napas perlahan. Gerakan kecil seperti merentangkan kedua tangan, memutar bahu pelan, atau menundukkan kepala sedikit membantu tubuh merasa lebih siap. Tidak perlu memaksakan diri, cukup mengikuti kenyamanan tubuh masing-masing. Ibu dan bapak mungkin akan merasakan tubuh menjadi lebih hangat dan rileks sebelum mandi. Kebiasaan sederhana seperti ini memungkinkan tubuh memasuki aktivitas dengan lebih nyaman. Selain membantu mempersiapkan tubuh, momen ini juga menghadirkan rasa hening yang menenteramkan, membuat awal hari terasa lebih lembut dan memberi ruang bagi pikiran untuk tetap damai sepanjang pagi. Ketika ibu dan bapak hendak menuju kamar mandi, biasakan untuk memastikan suasana ruangan terasa nyaman terlebih dahulu. Membuka pintu sebentar agar udara berganti atau menyalakan lampu lebih awal membantu tubuh menyesuaikan diri dengan perubahan suasana. Momen sederhana ini sering terlupakan, padahal dapat membuat proses mandi terasa jauh lebih menyenangkan. Suhu ruangan yang tidak terlalu dingin memberi kesempatan bagi tubuh untuk tetap rileks. Dengan memperhatikan hal kecil seperti ini, ibu dan bapak menjaga diri dengan penuh kelembutan, seolah mengatakan pada tubuh bahwa setiap langkah hari ini akan dijalani dengan tenang, perlahan, dan tanpa beban yang mengganggu. Sebelum air menyentuh kulit, ibu dan bapak dapat menguji suhunya dengan punggung tangan atau ujung jari terlebih dahulu. Pilih suhu yang terasa nyaman, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, agar tubuh dapat menyesuaikan diri secara perlahan. Kebiasaan ini membantu menciptakan rasa aman sebelum memulai mandi. Ketika dilakukan setiap hari, ritual kecil ini dapat berubah menjadi momen lembut yang mengingatkan tubuh bahwa ia dihargai dan dirawat. Mandi bukan sekadar rutinitas, tetapi kesempatan untuk merasakan ketenangan, mengenali diri, dan memberi kehangatan pada tubuh yang telah menemani sepanjang perjalanan hidup yang penuh cerita berharga. Ibu dan bapak juga bisa memulai mandi dengan membasuh bagian tubuh yang paling nyaman terlebih dahulu. Beberapa orang memilih tangan, sebagian lagi lebih nyaman memulai dari bahu atau punggung. Tidak ada aturan khusus, yang penting adalah mengikuti irama tubuh sendiri. Membiarkan tubuh menyesuaikan diri secara perlahan membuat mandi terasa lebih lembut. Ketika air mengalir, biarkan pikiran ikut mengalir. Lepas dari kekhawatiran kecil yang mungkin melekat sejak pagi. Dengan cara sederhana ini, mandi dapat menjadi waktu untuk meresapi kedamaian, mengenali sensasi hangatnya air,
dan merayakan momen kecil yang membuat hari terasa lebih bersahabat bagi hati kita semua. Saat mandi, usahakan untuk tidak bergerak terlalu cepat. Gerakan pelan memberikan ruang bagi tubuh untuk merasakan keseimbangan dengan lebih baik. Ibu dan bapak dapat memegang dinding atau sisi kamar mandi jika merasa lebih nyaman. Langkah kecil seperti ini tidak menunjukkan kelemahan, tetapi mencerminkan kebijaksanaan untuk menjaga diri. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menemukan kenyamanan saat mandi. Dengarkan tubuh, rasakan ritmenya, dan biarkan segala yang dilakukan berlangsung tanpa terburu-buru. Ketika kita menghadapi hari dengan ketenangan seperti ini, mandi bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga waktu untuk merawat diri dengan sepenuh hati. Setelah selesai mandi, luangkan waktu sebentar untuk berdiri atau duduk sambil mengeringkan tubuh perlahan. Tidak perlu terburu-buru mengenakan pakaian. Nikmati momen tersebut sebagai kesempatan untuk menyadari bagaimana tubuh terasa lebih ringan setelah mandi. Ibu dan bapak bisa menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, dan merasakan kehangatan handuk yang menyentuh kulit. Momen-momen kecil seperti ini seringkali mampu menghadirkan ketenangan mendalam. Mandi bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga memberi ruang bagi pikiran untuk menemukan kembali keseimbangan yang lembut. Dengan langkah perlahan, hari terasa lebih bersahabat dan tubuh dapat bergerak tanpa beban yang mengganggu kenyamanan. Jika ibu dan bapak memiliki kebiasaan mandi pagi, cobalah menyesuaikan waktu agar tubuh telah benar-benar siap. Memberi sedikit jarak antara bangun tidur dan mandi dapat membantu tubuh merasakan kenyamanan yang lebih stabil. Selama waktu tersebut, ibu dan bapak bisa berjalan pelan di dalam rumah atau menikmati secangkir air hangat. Kebiasaan kecil ini menciptakan rasa rileks sebelum memulai rutinitas hari. Ketika tubuh diberi kesempatan untuk perlahan memasuki ritmenya, mandi menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan bebas dari ketegangan. Perlahan, ibu dan bapak akan merasakan bagaimana waktu yang tepat memberikan ketenangan luar biasa. Untuk ibu dan bapak yang lebih nyaman mandi sore, pertahankan kebiasaan tersebut dengan memberi ruang bagi tubuh untuk menenangkan diri setelah aktivitas harian. Sore hari sering membawa suasana damai, ketika cahaya matahari mulai redup dan udara terasa lebih lembut. Mengambil waktu mandi pada momen seperti ini dapat menjadi bentuk penghargaan kepada diri sendiri setelah melalui hari panjang. Mandi sore menghadirkan sensasi ringan yang membantu menutup hari dengan tenang. Dengan mengikuti kebiasaan ini, ibu dan bapak dapat menciptakan rutinitas yang membawa ketentraman dan memberi tubuh kesempatan untuk beristirahat dengan lebih nyaman setiap hari. Setelah mandi, kenakan pakaian yang longgar dan nyaman agar tubuh bisa bernapas dengan bebas. Pilihan pakaian yang lembut di kulit membantu menjaga kenyamanan sepanjang hari. Kebiasaan ini memberikan rasa hangat dan ringan ketika tubuh telah selesai membersihkan diri. Selain itu, pakaian yang nyaman membuat ibu dan bapak dapat bergerak tanpa merasa tertekan. Dengan begitu, rutinitas mandi menjadi rangkaian momen penuh kelembutan yang berlanjut hingga setelah selesai. Setiap langkah kecil yang kita lakukan setelah mandi dapat menjadi bagian dari proses mencintai diri, menenangkan pikiran, dan membawa rasa syukur atas tubuh yang terus bekerja. Ibu dan bapak juga dapat menyiapkan perlengkapan mandi sederhana yang selalu tersusun rapi agar proses mandi terasa lebih mudah. Sabun, sampo, handuk, dan pakaian bisa ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau sehingga tidak perlu mencari-cari. Hal sederhana ini seringkali memberikan rasa aman dan mengurangi gerakan yang tidak perlu. Ketika segala sesuatu tertata, tubuh dapat bergerak dengan rileks. Momen mandi pun menjadi lebih tenang dan menyenangkan. Kebiasaan kecil ini membantu memastikan bahwa rutinitas harian berjalan lancar, membawa kenyamanan, dan memberi kesempatan bagi tubuh untuk merasakan setiap detik dengan penuh kesadaran yang lembut. Yang terakhir, ingatlah bahwa mandi adalah waktu untuk menghargai tubuh yang telah setia menemani perjalanan panjang kehidupan. Lakukan semuanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang kepada diri sendiri. Jika ibu dan bapak merasa nyaman, silakan berinteraksi dengan kami melalui komentar untuk berbagi cerita tentang rutinitas mandi yang memberi ketenangan. Kehadiran ibu dan bapak selalu berarti, dan setiap pengalaman memiliki tempat istimewa. Dengan mengikuti kebiasaan kecil yang lembut ini,
Rutinitas mandi dapat menjadi sumber ketentraman yang memperkaya hari, membuat tubuh lebih rileks, dan memberikan ruang bagi hati untuk terus merasakan syukur. Ibu dan bapak yang terkasih, selain menjaga rutinitas mandi dengan cara yang lembut, kesejahteraan emosional juga memiliki peran penting dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Ada kalanya hati terasa penuh, dan ada saatnya justru terasa lengang. Momen sebelum atau sesudah mandi dapat menjadi waktu berharga untuk merasakan kembali kedamaian dalam diri. Dengan mengambil napas perlahan, membiarkan pikiran mereda, dan mendengar suara air yang menenangkan, ibu dan bapak dapat menemukan ruang kecil di dalam hati yang terasa lebih ringan. Saat hati tenang, rutinitas apapun menjadi lebih nyaman, termasuk mandi yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Menghubungkan diri dengan kenangan indah juga bisa menjadi cara lembut untuk menjaga kesejahteraan batin. Ketika mandi, ibu dan bapak mungkin akan mengingat masa muda, keluarga, atau tempat-tempat yang pernah memberi kebahagiaan. Biarkan kenangan itu hadir sebagai pengingat bahwa hidup membawa begitu banyak keindahan. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat. Membiarkan hati beristirahat adalah bagian dari merawat diri. Kenangan manis dapat memberi kekuatan baru, menenangkan pikiran, dan membuat hari terasa lebih hangat. Dalam keheningan kamar mandi, terkadang kita menemukan ketenangan yang tidak disadari hadir begitu lembut dan menyejukkan. Selesai mandi, ibu dan bapak bisa menikmati waktu sejenak untuk duduk, merasakan napas, dan membiarkan tubuh pulih perlahan. Inilah momen yang bisa digunakan untuk berbicara lembut kepada diri sendiri, mengucapkan terima kasih kepada tubuh yang setia bekerja, dan menghargai perjalanan hidup yang telah ditempuh. Ketenangan seperti ini tidak hanya menjaga kondisi emosi tetap stabil, tetapi juga membantu pikiran menjadi lebih jernih. Dengan memberikan diri ruang untuk berhenti sejenak, ibu dan bapak memperkuat hubungan dengan diri sendiri, menghadirkan kedamaian yang tidak tergesa, dan memperbolehkan hati bernafas dengan lebih bebas, lembut, dan penuh penerimaan. Ibu dan bapak juga dapat menjadikan kegiatan mandi sebagai kesempatan untuk mengingat orang-orang yang disayangi. Memikirkan keluarga, cucu, sahabat lama, atau siapapun yang memberi arti dalam hidup dapat membawa rasa hangat yang menyentuh hati. Perasaan tersambung dengan orang lain menciptakan kekuatan batin yang lembut, membuat rutinitas kecil terasa lebih bermakna. Bahkan ketika kita sendiri, kita tetap dikelilingi kasih sayang yang pernah hadir dalam hidup. Dengan mengisi hati dengan rasa syukur dan cinta, setiap aktivitas, termasuk mandi, menjadi lebih menenteramkan. Kehangatan emosi seperti ini dapat menuntun hari berjalan dengan lebih ringan. Musik lembut juga dapat membantu menjaga suasana hati tetap tenang sebelum atau setelah mandi. Ibu dan bapak bisa memutar lagu-lagu lama yang penuh kenangan, atau musik instrumental yang mengalun pelan. Melodi yang familiar mampu membawa kita kembali ke masa yang hangat, menghadirkan senyum kecil, dan mengurangi rasa tegang dalam tubuh. Ketika musik mengisi ruangan dengan harmoni lembut, hati ikut merasakan kedamaian yang mengalir perlahan. Dengan menjadikan musik sebagai teman, rutinitas mandi berubah menjadi ritual yang menenangkan jiwa. Ini adalah cara sederhana untuk menambah kenyamanan dan kehangatan pada hari yang terus berjalan. Selain musik, ibu dan bapak dapat membuat ritual kecil setelah mandi, seperti minum segelas air hangat atau duduk di dekat jendela sambil menikmati cahaya lembut. Kebiasaan kecil ini menciptakan suasana tenang yang membantu pikiran lebih stabil. Rutinitas ringan seperti ini memberi kesempatan untuk mengamati sekitar dengan hati yang damai, memperhatikan suara burung, angin yang lembut, atau cahaya sore yang perlahan memudar. Momen sederhana inilah yang sering memberi rasa syukur mendalam, seolah dunia mengajak kita untuk berhenti sejenak, menikmati waktu, dan merasakan keharmonisan yang hadir tanpa kita sadari. Hubungan sosial juga memiliki peran besar dalam menghadirkan kesejahteraan batin. Setelah mandi, ibu dan bapak mungkin bisa menghubungi seseorang yang dirindukan, mengirim pesan singkat kepada keluarga, atau mengobrol dengan tetangga terdekat. Percakapan hangat, betapapun singkatnya, mampu mengangkat perasaan dan menghadirkan energi baru. Sebuah sapaan sederhana dapat memberikan kenyamanan yang tidak terlihat. Ketika kita merasa terhubung, hati menjadi lebih ringan.
Dukungan emosional dari orang-orang sekitar membuat rutinitas harian terasa lebih berarti, termasuk mandi yang menjadi bagian lembut dari perjalanan menjaga kebahagiaan diri sendiri. Jika ibu dan bapak menyukai kegiatan merawat tanaman, momen setelah mandi dapat digunakan untuk menyapa tanaman-tanaman kesayangan, meraba daun, memperhatikan warna hijau yang menyejukkan, atau sekadar memberi sedikit air dapat menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanaman tumbuh perlahan, dan ritmenya mengingatkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menjalani hidup. Aktivitas sederhana ini menghadirkan rasa damai yang menyentuh hati, membantu pikiran beristirahat dari hal-hal yang membuat gelisah. Dengan merawat tanaman, ibu dan bapak juga merawat diri sendiri, menciptakan hubungan kecil yang memberi kehidupan rasa hangat. Bagi ibu dan bapak yang gemar menuliskan perasaan setelah mandi bisa menjadi cara lembut untuk menjaga kestabilan emosi. Tidak perlu panjang, cukup menuliskan 1 atau 2 kalimat tentang apa yang dirasakan hari itu. Kegiatan ini membantu pikiran teratur dan hati terasa lebih lega. Menulis menjadi tempat aman untuk merefleksikan kehidupan dengan lembut. Setiap kata adalah langkah kecil menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ketika hati jujur kepada diri sendiri, rutinitas apapun, termasuk mandi, terasa lebih bermakna. Inilah ruang pribadi untuk merayakan keberanian dan kebijaksanaan yang terus tumbuh. Menghabiskan waktu bersama keluarga setelah mandi juga dapat menghadirkan rasa nyaman yang hangat. Duduk bersama di ruang keluarga, mendengarkan cerita cucu, atau sekadar saling tersenyum dapat mengangkat suasana hati. Kehadiran orang-orang terkasih memberi kekuatan yang tidak terlihat namun sangat terasa. Dalam momen sederhana seperti ini, kita menyadari betapa berharganya hubungan yang telah dibangun sepanjang hidup. Dengan melibatkan diri dalam kebersamaan, ibu dan bapak menciptakan ikatan emosional yang menjaga hati tetap damai. Kehangatan keluarga menjadi pelengkap sempurna bagi rutinitas mandi yang telah dilakukan dengan lembut dan penuh perhatian. Salah satu kebiasaan yang menenteramkan adalah meluangkan waktu sejenak untuk bersyukur setelah mandi. Merenungkan hal-hal kecil yang membuat hari terasa lebih baik dapat menghadirkan ketenangan mendalam. Rasa syukur membawa hati pada tempat yang lebih damai dan penuh penerimaan. Ibu dan bapak bisa menyebutkan dalam hati beberapa hal yang disyukuri, seperti udara segar, air hangat, atau kesehatan yang masih dijaga. Dengan mengisi hati dengan rasa syukur ini, rutinitas mandi menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang lembut, memperkaya jiwa dan mengingatkan kita bahwa setiap detik yang diberikan adalah hadiah berharga. Jika ibu dan bapak merasa nyaman, saya mengajak untuk berbagi cerita di kolom komentar tentang kebiasaan yang membuat hati tenang, baik sebelum maupun setelah mandi. Berbagi cerita adalah bentuk saling menguatkan yang menghadirkan kedekatan meskipun tidak saling bertemu. Komunitas kecil yang saling mendukung memberi ruang bagi setiap perjalanan untuk dihargai. Dengan membagikan pengalaman pribadi, ibu dan bapak membantu orang lain merasakan ketenangan yang sama. Inilah indahnya kebersamaan, ketika setiap cerita menjadi sumber kekuatan. Setelah ini, kita akan merangkai kesimpulan lembut untuk menutup pembahasan dengan penuh kehangatan dan harapan. Ibu dan bapak yang terkasih, dari awal hingga sekarang kita telah berjalan bersama menyelami cara-cara lembut untuk menjaga kenyamanan saat mandi dan merawat hati agar tetap tenang. Setiap langkah kecil yang kita bahas bukanlah aturan, melainkan pengingat penuh kasih bahwa tubuh dan hati membutuhkan perhatian yang berbeda seiring bertambahnya usia. Dengan mengikuti ritme tubuh, mandi dapat berubah menjadi momen yang menenteramkan. Semua kebiasaan sederhana ini adalah bagian dari perjalanan untuk menghargai diri sendiri, langkah demi langkah, sambil membangun hari-hari yang lebih damai, ringan, dan penuh kehangatan dalam menjalani kehidupan. Selama perjalanan ini, ibu dan bapak telah menunjukkan keberanian untuk terus belajar, memahami tubuh, dan menerima perubahan dengan lapang hati. Setiap kebiasaan yang dijalani dengan lembut adalah bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup panjang yang telah ditempuh. Menyadari waktu yang lebih sesuai untuk mandi, bergerak perlahan, merawat emosi, hingga menyempatkan diri untuk bernapas tenang adalah langkah-langkah bijaksana yang menunjukkan betapa ibu dan bapak mencintai diri sendiri. Saya menghargai keteguhan hati ibu dan bapak dalam menjaga kesejahteraan diri,
Karena itu adalah tanda kebijaksanaan yang tumbuh seiring perjalanan usia. Dalam memahami rutinitas sehari-hari, ibu dan bapak telah menunjukkan betapa pentingnya kelembutan dalam menghadapi perubahan. Momen-momen kecil seperti duduk sejenak, memilih suhu air yang nyaman, mendengarkan musik lembut, atau menikmati cahaya sore adalah wujud penghargaan terhadap tubuh yang terus bekerja setia. Ketika kita memahami diri dengan perlahan, kehidupan terasa lebih ringan. Saya percaya setiap langkah lembut yang ibu dan bapak lakukan membuka ruang baru untuk ketenangan, menghadirkan rasa syukur yang memeluk hati, dan menciptakan hari-hari yang dipenuhi kedamaian yang mengalir tenang seperti air yang menyentuh kulit. Ibu dan bapak juga telah menunjukkan bagaimana kehangatan hubungan sosial dan kekayaan emosi dapat melengkapi rutinitas sederhana seperti mandi. Dengan menghubungi keluarga, mengenang masa-masa indah, merawat tanaman, atau menuliskan perasaan, ibu dan bapak sedang merawat hati dengan cara yang sangat bermakna. Semua itu adalah bagian dari perjalanan panjang kehidupan yang tidak hanya berisi tantangan, tetapi juga banyak keindahan yang patut disyukuri. Dengan langkah-langkah ini, ibu dan bapak terus mengelilingi diri dengan energi yang lembut, menciptakan kedamaian yang menghangatkan hati setiap hari tanpa harus melakukan hal-hal besar. Saya sangat bangga kepada ibu dan bapak karena tetap membuka hati untuk belajar dan menerima hal-hal baru. Setiap kebiasaan lembut yang kita bahas hari ini adalah bukti bahwa perubahan kecil mampu membawa ketenangan besar. Semoga apa yang ibu dan bapak jalani memberi rasa tentram, membantu tubuh merasa nyaman, dan memberikan kekuatan untuk terus melangkah dengan senyum yang tulus. Ingatlah bahwa kehidupan selalu memberi ruang untuk merawat diri, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, dan semoga ketenangan selalu menyertai setiap langkah ibu dan bapak dalam hari-hari yang penuh berkah. Ibu dan bapak yang terkasih, jika ada cerita, kebiasaan, atau pengalaman pribadi yang membuat momen mandi terasa lebih nyaman, saya mengundang ibu dan bapak untuk berbagi di kolom komentar. Setiap cerita membawa kehangatan yang dapat menguatkan satu sama lain. Komunitas kecil kita di Tips Bahagia Lansia tumbuh dari kebijaksanaan dan pengalaman ibu dan bapak. Dengan saling berbagi, kita belajar bahwa perjalanan ini tidak harus dijalani sendirian. Suara hati ibu dan bapak sangat berarti, dan setiap pengalaman selalu memiliki tempat berharga untuk menguatkan dan menemani orang lain menjalani hari dengan lebih lembut serta penuh harapan. Jika ibu dan bapak merasa video ini bermanfaat, dengan penuh kelembutan saya mengajak untuk menekan tombol suka agar semakin banyak keluarga yang dapat menerima kehangatan yang sama. Ibu dan bapak juga dapat membagikan video ini kepada orang-orang terdekat yang mungkin membutuhkan pendampingan lembut dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Komunitas Tips Bahagia Lansia hadir untuk menemani, bukan menggurui, dan setiap dukungan dari ibu dan bapak membantu kami terus menghadirkan konten yang menenteramkan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang diberikan sepanjang waktu kita berbagi momen penuh makna ini bersama-sama dengan sangat lembut. Ibu dan bapak juga boleh meluangkan waktu sejenak untuk menjelajahi video-video lain yang telah kami siapkan. Setiap video di Tips Bahagia Lansia dibuat dengan tujuan menghadirkan kehangatan, ketenangan, dan pendampingan dalam menjalani hari-hari yang penuh perubahan. Mungkin ada topik-topik lain yang mampu menemani ibu dan bapak di pagi yang sunyi, sore yang hangat, atau malam yang lembut. Silakan memilih video yang terasa paling sesuai dengan hati ibu dan bapak saat ini. Semoga setiap tayangan membawa keindahan kecil yang menenangkan dan menjadi teman yang menemani dengan penuh kasih pada setiap alur waktu. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada ibu dan bapak karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Kehadiran ibu dan bapak adalah anugerah bagi komunitas ini, dan semoga langkah-langkah yang dibagikan hari ini memberi rasa damai yang berkelanjutan. Semoga setiap hari dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan yang mengalir lembut dalam hidup ibu dan bapak. Sampai bertemu di video berikutnya, dan semoga Tuhan selalu melindungi serta memberkahi perjalanan ibu dan bapak. Tetaplah menjaga diri dengan lembut, karena ibu dan bapak sangat berharga dan layak menerima kasih sayang pada setiap langkah kehidupan.